Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Muhammad Akmal Rizky dari Departemen Teknik Mesin angkatan 2019. Ini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Nah, di video ini aku akan mereview tentang struktur atom dan struktur kristal. Oke, lanjut. Struktur atom ini tuh bakal aku jelasin singkat aja karena udah pernah dipelajarin pada mata kuliah kimia. Nah, struktur atom itu terdiri dari nukleus dan elektron. Nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, massa atom ini itu sama dengan massa proton ditambah massa neutron. Di mana massa proton itu sama dengan massa neutron. Ini nilainya 1,67 kali 10 pangkat 27 kg. Dan massa elektron itu sendiri 9,11 dikali 10 pangkat 31 kg. Kemudian proton itu menunjukkan nomor atom, neutron menunjukkan nomor isotopnya. Kemudian ada atomic mass unit sebagai satuan berat atom. Terus itu adalah standar dari 1/12 berat atom. Berat atom sendiri dinyatakan gram per mol. 1 mol itu menyatakan jumlah partikel yang mempunyai massa dalam gram dan dinyatakan dengan Avogadro number. Lanjut, ini skema dari atom dari model Bohr. Ya, terus ini adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu menentukan tingkat energi utama dari jarak, dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Nah, sistem kuantum ini dapat memiliki satu atau lebih bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini itu juga bisa untuk mengelompokkan atom dalam tabel periodik. Oke, lanjut. Ini adalah tabel periodik. Nah, tabel periodik ini digunakan untuk kita bisa melihat macam-macam atom. Kita ada juga informasi yang ini 11 itu berarti nomor atomnya. Ini Na ini nama simbolnya. Ini sodium berarti ini nama si atomnya. Ini kan Na simbolnya, sodium ini namanya. Kemudian di bawah ini ada berat dari atomnya sendiri. Terus ini diurutkan berdasarkan berat atomnya ya, berdasarkan nomor atomnya. Itu. Terus lanjut, ada konsep ikatan atom. Nah, ikatan di atom ini terdiri dari dua, ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan primer ini adalah ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini terjadi apabila terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi berputar negatif, sedangkan yang kehilangan elektron menjadi positif. Menjadi bermuatan negatif. Pokoknya gini nih, yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Nah, contohnya ini NaCl kan, si Na ini mengasih atom ke Cl, sehingga Na ini jadi Na+, dan Cl ini jadi Cl-. Gitu. Kemudian ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kimia kovalen ini adalah ikatan kimia yang terbentuk dari salinan elektron yang terlokalisasi antar atom. Contohnya penggunaan dua elektron ini saling digunakan. Jadi ini tuh namanya simbol Lewis. Itu. Terus ada ikatan logam. Nah, ikatan logam ini adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat dari
akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, ini sehingga atom itu membentuk lawatan elektron yang mengikat ion-ion. Nah, ikatan ini ditemukan pada logam dan paduannya. Ikatan logam itu bisa kuat dan juga bisa lemah. Ikatan logam ini juga memiliki pengaruh besar terhadap konduktivitas elektrik dan termal. Kemudian ada ikatan sekunder. Nah, ikatan sekunder ini itu ada ikatan van der Waals. Nah, van der Waals ini terjadi karena polarisasi dari molekul atau grup atom. Ikatan van der Waals ini umumnya cukup lemah. Nah, ini ditemukan pada H2O, dan namun elektron pada O2 cenderung menjauh dari H2 sehingga ikatan lemah. Begitu tuh, jadi lemah. Terus, nah ini skip aja. Kemudian energi ikatannya kan, ini menunjukkan bahwa ini ikatan ionik ini memiliki energi ikatan yang kuat, di mana energi ikatan ini menunjukkan berapa jumlah energi sehingga si ikatan ini dapat terpisah gitu. Jadinya ionik ini memiliki ikatan yang kuat. Sedangkan yang lemah itu adalah ikatan van der Waals. Tuh. Lanjut. Ikatan kimia material. Nah, pada material itu sendiri ada, kalau metal itu biasanya ikatan logam. Pada keramik itu ikatan ion atau kovalen. Pada polimer itu ikatan kovalen dan van der Waals. Kalau pada semikonduktor itu ikatan kovalen atau kovalen ion. Nah, ini kita masuk ke catur 8 struktur kristal. Nah, pada material itu sendiri diklasifikasikan menurut tipe order atomnya. Ini ada monolatapik gas, amorfon material, liquid kristal. Nah, ini kristalin material ini yang akan kita pelajari. Nah, ini kristalin material ini itu merupakan atom yang tersusun dalam periodik tertentu. Nah, kalau single kristal itu atomnya terorganisir dan berulang, tapi pada seluruh material seluruh material pokoknya. Kemudian kalau polikristalin material, ini tipe-tipe padatannya ya. Kalau polikristalin material itu gabungan dari kristal kecil atau butiran. Amorphous itu atom-atomnya tidak memiliki keteraturan. Lanjut. Kemudian karakteristik struktur kristal. Nah, itu pada unit sel itu struktur kecil itu satu struktur kristal yang dapat didefinisikan. Biasanya unit sel ini umumnya berulang-ulang di seluruh bagian kristal. Ini ada karakteristik dari unit sel itu sendiri. Ini ada kubik, sudah sama, membentuk 150 derajat. Rule-nya ini tinggal A pangkat 3, hexagonal. A sama dengan B, sama dengan C. Semua sudutnya sama dengan 90 derajat. Cara hitungnya akuadrat kali C. Ortopombik, ini sudutnya tidak sama semua. Pokoknya semuanya memiliki 90 derajat. Itu volumenya ABC. Hexagonal, model ortogonal, monoklinik. Ini contoh-contohnya. Nah, umumnya itu, kalau misalnya kubik ini ada tiga jenis, ada simple kubik, body centered, dan face centered. Face centered kubik.
maaf. Phase kinetoskopik. Contohnya nih, endotopombik heksagonal. Oke. Ini lattice. Lattice itu merupakan sebuah 3 dimensi yang secara periodik itu berurutan, tapi cuma berupa poin-poin dalam satu ruangan. Nah, yang isinya itu adalah kristal. Jadi lattice ini cuma tempatnya, yang isinya itu kristalnya gitu. Oh maaf. Oh, yang isinya itu adalah motif of orbesis. Ini kristal itu sama dengan lattice ditambah motif orbesis. Itu ada bentuk-bentuknya. Kemudian ada body centered kubik. Ini ada contoh-contohnya, logam-logamnya. Memiliki jumlah nomor atom 2. Nih body centered kubik. Berarti dalam satu ini ada satu atom full dan 1/8 atom lainnya yang ada di pojok-pojok. Ini kan 1/8, berarti 1/8 dikali 8 jadi 1, ditambah 1 yang di tengah jadi 2. Jadinya cuma nomor atomnya itu ada 2. Nah, kemudian ada bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi ini merupakan jumlah atom yang bertetangga dengan atom di unit sel yang lainnya. Nih contohnya gini nih. Ini kan unit yang kubus ini unit selnya. Sedangkan yang di ini kan garis lurus gini itu kan masih tergabung dalam unit sendiri, sehingga ini tetangganya kan, yang 2 ini tetangganya. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 dari tombol koordinasi nomornya. Kan bidang geser ada 6, kemudian crossed packet direction itunya diagonal kubus. Crossed packet direction itu jarak antar atom yang saling berdekatan, saling nempel nih. Diagonal kubusnya ini saling nempel. Panjang sel satuan itu 4R per akar 3. Tuh. Kemudian ada phase centered kubik. Contoh-contohnya, contoh-contoh logam-logamnya. Jumlah nomor atomnya itu ada 4. Kita lihat nih. Sini masing-masing ada 1/8. Ada 8 bagian, berarti 1/8 ada 1. Kemudian pada masing-masing mukanya, face-nya itu ada 4. Ini masing-masing setengah kan, jadi setengah dikali 4 ada 2. Berarti total itunya ada 4. Maaf. Oh ini kan mukanya kan ada 6. Berarti masing-masing muka itu ada setengah. Jadi 6 kali setengah 3. Ditambah yang tadi ini pojok-pojokannya ada 1 kan. 4. Bagian koordinasinya yang bertetangga. Ini kan masih ada lanjutannya kan. Berarti semua atom-atom di sini bertetangga. Jadi ada 12. Bidang gesernya punya 12. Offset packet direction. Jarak yang saling nempel gini. Jarak antara unit atom yang saling nempel itu di diagonal mukanya. Panjang sel satuan itu A 94R per akar 2. Kemudian ada HCP, hexagonal offset packet. Nah, HCP ini bentuk seperti diagonal 6. Ini. Yang ini contoh-contoh ininya, logamnya. Jumlah nomornya itu ada 6. Di mana 3 ini berada di tengah.
Kemudian 1/6 ini ada di sudut-sudut ini. 1/6, 1/6, 1/6. Dan setengah ini ada di pusat dari segi 6 itu. Nih. Ambil koordinasinya itu ada 12. Nah, karena ini plus ini tuh ada lanjutannya. Gitu. Dan pusat restriction-nya, titik-titik yang terdekat, atom itu ada di basal plane-nya nih di atas. Kemudian memiliki atomic packing factor-nya 0,74. Dan ini contoh metal berserta struktur kristalnya. Ada aluminium, kadmium, dan lain-lain. Gitu. Terus ini jumlah atom dalam unit selnya itu tadi kan. Ini yang BCC, yang primitif kubik. Yang kubik biasa, simple kubik itu cuma ada 1/8 atom dari 8 pojokannya. Jadi cuma ada 1. Dan beda center kubik. Nah, ada 1 di tengah, dan 1/8-nya ada di pojok-pojokannya. Jadi total ada 2. Kalau face center kubik, itu di pojokannya ada 8, 1/8, dan di setiap sisi mukanya ada 6 yang sisi muka itu ada setengah atom. Jadi 6 kali setengah 3 ditambah pojokannya itu 1/8 kali 8 ada 1, jadi ada 4 atomnya. Terus kemudian atomic packing factor atau fraksi volume yang diisi oleh atom, atau dengan kata lain jumlah kepadatan ruangan yang diisi oleh atom dalam unit sel itu. Ini ngitungnya itu dengan jumlah atom dikali volume per atom dibagi A pangkat 3. BCC kan ada 2 atom, volumenya itu 4/3 VR pangkat 3. Dibagi A-nya itu 4R per akar 3 dipangkatin 3 sama 0,868%. Jadi ini kepatannya itu 68% di dalam unit sel ini. CC ini atom kali volume per atom bagi A pangkat 3 ini volumenya. Jadi dapat 78%. Jadi yang menurut paling padat itu yang FCC dan HCP. Berarti yang paling nggak padat, paling luas, banyak ruangan kosongnya itu simple kubik. Contoh-contoh logam-logamnya. Kemudian ukuran kristal. Kesatuan itu didefinisikan sebagai ukuran satuan dan sudut antara sisi satuan. Nah, sebuah kristal itu terdiri dari unit sel yang saling berulang dalam sebuah kisi. Nah, unit sel ini mengandung atom tunggal atau atom dalam susunan letak. Nah, kristal itu tersendiri dari bidang-bidang atom yang menempati suatu jarak tertentu, tetapi dapat dipecah dalam beberapa bidang atom tiap jarak yang berbeda. Ini misalnya kan ABC, panjangnya dengan sudutnya alfa, beta, gamma di antara sudut ABC tersebut. Ini lattice itu tadi yang ruangan-ruangan kosong. Itu. Maaf. Lanjut. Kisi
setiap kristal diturunkan dari building block dasar yang berulang ke segala arah. Ini dikatakan sebagai unit cell atau unit cell tadi. Kristal simetri translasi. Ini. Bukan itu identik name unit cell kan sama kan. Nah, ABC itu vektor salah satuan. Jadi unit cell ini itu merupakan vektor. Netis, basif atau motif. Isinya basif, motif. Nah, ditambah letis sama dengan kristal struktur. Itu. Nah, kristal. Nah, ini tuh arah bidang dan bidang geser kristal. Ini arah bidang ini menentukan deformasi yang akan terjadi dalam direction plan tertentu. Bidang tertentu. Ini sifat kesulitan yang rendah pada maksimum disebabkan oleh kristalnya yang HPC. Karena kristalnya itu tidak simetri gitu. Nah, kristal itu ada kubik, ada heksagonal, ada tetragonal. Di kubik ini semua sisinya sama. Sudut-sudutnya juga sama. Kalau yang ini karena ada satu sisi yang berbeda. Diagonal itu. Ini ada kristalnya kan gini. Ini tuh ada ini yang garis merah ini bukan vektor. Dimana berarti ini tuh bisa kita dikatakan arah ke X setengah, arah ke Y 1, sedangkan di Z 0 kan nih. Arah X setengah ini 1, 0. Jadi ini proyeksinya kan diproyeksiin lagi 1/2 1 0. Direduksi karena ini tidak harus harus bilangan yang tidak boleh pecahan. Jadi kali 2 jadi 1, jadi 2, jadi dinyatakan dengan kurung terbuka 120. Contohnya nih, kemudian pada garis A, karena garis A berarti ini nggak melewati sumbu X kan, tidak ke arah sumbu X. Kemudian Y-nya negatif karena dia itu arahnya terbalik. Z juga negatif. 0 minus 1 minus 1. Nah, kalau misalnya minus, dinyatakan dengan garis atas. Pada hurufnya itu ada garis. Garis nih. Itu. Kemudian, ini pada direction B. Ke X ada arah 1, ke Y-nya minus setengah, Z-nya nggak ada kan. Itu. Jadi karena 1 minus setengah, karena ada setengah sekali 2. 2 minus 1, 0. Jangan lupa, kalau minus itu 1 ada garis di atasnya. Seperti itu. Contoh garis ini 111. Diagonal kubusnya ini 110. Ini 110, ini 110 gitu. Ya, kristal itu disama. Juga karena itu vektor, jadi kita bisa mencarinya dengan mengurangi vektor yang di kepala dikurangi vektor yang ada di ekor. Jadi itu menunjukkan tadi proyeksinya. Tuh. Blok ada kristal. Ada specific direction sama general direction. Contohnya nih. Yud.
Nix Miller. Nah, Nix Miller ini menunjukkan ini digunakan untuk menentukan bidang irisan dalam kristal. Nah, ini Nix-Miller ini berkebalikan dari fleksi intersip di mana bidang-bidang membuat sumbu kristalografi. Cara menentukannya itu dengan kita melihat dalam bidang ini yang menyinggung garis koordinat XYZ-nya atau HKL. Ini A. Dan ini. Berarti ke A itu ada 1. Tuh. Nah, bidang kemudian bidang kristal. Bentar, ini belum jelasin kan. Bentar. Oh ya, ini panjang ini kan. Oh. Ini gini. Ini panjangnya kan. Ini ada dalam sumbu ini A sumbu A ada 4. Panjangnya B ada 8. C ada 3. Kemudian yang berpotongan itu di titik 1 kan, di A itu ada di 1A. Di B ada di 4 A. C ada 3A. Kemudian ini tuh dibagi oh ya. Itu dibagi panjang dari ininya kan. Karena kan ini kan di sini 1, ini bagi 4. 4 dibagi 8. 3 dibagi 3. Isinya setengah 1/4 setengah 1. Oh, ini tuh aksi lengthnya dibagi dengan aksi intercept lengthnya yang berpotongan dibagi dengan panjang sisinya. 4 jadi 4 dibagi 4 1/4 setengah 1. Kemudian kita harus dibalik. Kalau tadi di ada kristal itu kan dikali. Nah, kalau ini tinggal dibalik aja 1/4 jadi 1/1/1 jadi 4. 1/2 jadi 2. Ini 1. 4, 2, 1 gitu. Terus bidang geser kristal. Ada bidang kristal. Bidang geser ini adalah sebuah pencerminan pada bidang diikuti oleh translasi yang paralel terhadap bidang tersebut. Hal ini ditandai oleh A, B, atau C bergantung pada sumbu di mana lakukannya penggeseran. Contohnya nih, ini tuh ini bidangnya kan, bidang ini terhadap sumbu pusat 0. Nah, itu tuh awal itu ditranslasi dari bidang 0 ini. Jadinya ditranslasi, kemudian digeser, kemudian sumbu-sumbunya digeser. Contohnya ini juga. Ini kan awal di sini kan digeser ke atas, dan digeser ke bawah. Terus contoh bidang geser kristal. Ini hasilnya di sini di ke bawah gini. Dan yang ini juga, yang ini di titik 0 digeser lagi. Ini kristal. Yang ini digeser jadi gini. Kemudian yang ini enggak, ini digeser dari pusat, ini digeser ke sini. Yang ini
Jadi digeser dari sumbu pusatnya yang 0 ini kan sini. Ini juga digeseran. Ini asalnya di sini asalnya di sini kemudian digeser ke atas. Ini gitu. Kemudian kelompok bidang kristal. Kelompok bidang diisi bidang-bidang secara struktur kristalnya setara yang sama. FCC bentuknya gini kan. FCC begini bentuknya. Kemudian ini ada arah heksagonal. Nah, kan tadi kan arahnya itu pada bidang kubus. Nah, ini tuh pada bidang heksagonal. Ada 4 indeks yaitu HKIL. Di mana I-nya itu sama dengan min H, min kurung tutup buka H plus K. Nah, sistem ini tiga sumbu bidang yaitu A1, A2, A3. Ya, entar. Notet kita slide. Ini. 1, A2, A3 dan sumbu tegaknya itu Z. Nah, arah dalam kristal HCP itu adalah U aksen, V aksen, W aksen. Di mana U aksennya itu sama dengan A1, V aksen sama dengan 2, dan W aksen sama dengan C, yang tegak lurusnya. Untuk menjadi arah HCP, maka vektor itu harus diubah menjadi UV TW, di mana U itu sama dengan 1/3, 2 U aksen min V aksen, V-nya sama 1/3, 2 V aksen min U aksen, dan T-nya itu sama dengan min U ditambah V, Y-nya sama dengan W aksen. Nah, kemudian ini untuk arah sumbu Z, yaitu arah ke atas ini, berarti karena arah atas, berarti Z-nya itu sama dengan 1. W aksen 1. Kemudian tipe 2, aksennya itu A1, itu ke arah sini jadinya 1. Kemudian A2-nya 1 juga ke arah sini. 1, Z-nya 0 kan. Berarti dengan rumus yang ini jadi dapatkan 1/3, 1/3, 1/3, min 2/3. Kemudian untuk integernya dikali 3 kan. Disamain jadi 1 min 2. Ini juga dalam bentuk arah HCM 1, 1, 2 aksen. 2 di atasnya ada ininya. Ada garis atas 0 gitu. Ada heksagonal. Ini gurih sama yang tadi. Kemudian untuk bidangnya nggak pakai regular 3 indeks system, tapi pakai 4 indeks system. Itu tadi kan kalau yang biasa itu Miller Indice. Ini tuh Miller Bravais Indice. Range-nya dari HKL menjadi HKIL, di mana I itu sama dengan min H ditambah K. Saya nih tipe A yang ini. Itu kan si bidang ini menyinggung A2 di negatifnya min jadi min 1. Kemudian A1-nya menyinggung di positif jadi 1. Kemudian I H plus K-nya itu sama 0. Dan kemudian HKILL-nya itu kan sama dengan C. C-nya ke atas menyinggung sumbu Z jadinya 1 gitu. Kemudian sama kayak yang di bidang kubus juga, di inverse, dibalik 1/1, 1/0. Ini harusnya nih hingga, soalnya kan berarti dalam arah A3 ini si bidang ini tuh bakal sama aja bentuknya. Ini hingga 1/0, jadi
Bidang KCP punya itu satu garis atas, 0, 1 garis atas, ada garis atasnya. Itu menandakan minus. Kemudian ini kurang lebih sama bidang heksagonal tadi kayak tadi. Kemudian nih, ini coordinating number, bidang koordinasi itu jumlah ion atau langsung mengisi atom pusat. Bergantung pada ukuran relatif dari satu ikon, angka yang menyatakan banyaknya atom tetangga kan yang tadi dijelasin kan, bidang koordinasi itu pada struktur solid terjejal. Ya. Ini contoh-contohnya HCP ada 12, SCC ada 12, HCC ada 8, SC ada 6. Contohnya nih yang tetangganya kan. Tuh. Balik lagi. Maaf. Kemudian ada alotropi. Alotropi ini suatu material yang memiliki lebih dari satu struktur kristal pada bentuk padatnya. Contohnya itu adalah karbon yang berupa intan dan grafit dan aromaphos karbon. Senjata bentuknya. Mungkin sekian video dari saya untuk materi struktur atom dan struktur kristal. Nanti kita akan menjumpa lagi di video lainnya itu tentang difusi. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye.